Shalom, Tuhan memberkati seperti kata firman ini. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin, amin, amin. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepada Allah. Namun pertanyaannya, apakah benar-benar kemuliaan itu dunia sudah berikan kepada Tuhan, sehingga secara otomatis damai sejahtera ada di bumi di hati setiap orang yang percaya kepadanya? Mari kita lihat kondisi hari-hari ini lewat COVID-19. Di mana-mana ketakutan begitu berlebihan, parno, panik. Dan itu tandanya bahwa damai sejahtera belum menguasai banyak orang. Ada pepatah mengatakan begini, Anda boleh biarkan burung terbang di atas kepala, tapi jangan biarkan dia bersarang di atas kepala. Demikian juga dengan ketakutan, parno. Kita boleh sempat takut, sempat parno boleh, tapi jangan sampai takut, parno menguasai kita. Yesus Kristus berbicara langsung bahwa damai sejahtera kuberikan kepadamu, damai sejahtera kutinggalkan kepadamu. Dan apa yang kuberikan kepadamu tidak sama seperti yang diberikan dunia kepadamu. Jangan gelisah hatimu, sehingga ketakutan, parno, dan lain-lain adalah bukti bahwa damai sejahtera belum sepenuhnya menjadi milik kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Beberapa menit ke depan lewat video ini, saya berharap kita semua diberkati, tapi kita juga ambil bagian. Karena Tuhan pasti melakukan bagian Tuhan dengan ajaib. Tuhan bisa menghardik COVID-19 dalam seketika. Boleh, minggu depan boleh, bulan depan boleh, terserah Tuhan dong. Tapi kita harus melakukan bagian kita. Beberapa waktu yang lalu, tepatnya tanggal 20 Maret 2020, 20 Maret 2020, kami sedang menyembah di Menara Jagat Intercon. Ketika sedang menyembah, hadirat Tuhan begitu kuat. Saya dilawat Tuhan, dan saya nangis. Kebesaran Allah Tuhan turun. Dia hadir sebagai Jehovah Sabaoth, Allah yang maha besar, Allah pencipta langit, bumi, lautan, segala isinya. Allah El Shaddai, yang biasa kita nyanyikan El Shaddai, El Shaddai. Yes. Dan dalam kondisi ini, ada 3 hal yang saya dapat. Pertama, bahwa ketika kita sedang menyembah di Menara Intercon itu, hanya Tuhan yang lebih tahu. Tapi ketika Allah hadir, tercium bau busuk, seperti pakaian yang direndam berminggu-minggu dan busuk sekali. Yang kedua,
Kemudian terlihat satu tapak kaki yang besar menginjak seluruh bumi. Seketika itu Roh Kudus mengingatkan firman Allah bahwa ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Kejadian 3 ayat 8 sampai 9. Yang ketiga hal, setelah itu Roh Kudus menuntun dalam penyembahan kepada anak domba Allah, seperti yang dikatakan oleh Wahyu pasal 5 ayat 4 sampai 8. Saya nggak bahas semuanya, namun di situ firman Tuhan berkata bahwa maka menangislah Yohanes dengan amat sedihnya, karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu atau melihat sebelah dalamnya. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, "Jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda yaitu Tunas Daud telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya." Yes. 3 hal ini beberapa waktu saya doakan ini. Dan puji Tuhan, kebetulan kita lagi dalam masa-masa puasa hari-hari kemarin. Dan 3 hal tadi saya dapat ini. Dan tentunya kita bisa doakan bersama-sama, kita uji bersama-sama. Yang pertama, pengertian mengenai air busuk. Saya tulis di sini bahwa ini artinya bahwa dunia yang diciptakan Tuhan indah ini dicemari oleh dosa, kenajisan, dan kesombongan. Tanpa sadar manusia mencuri kemuliaan Tuhan dan ingin menyamai yang maha tinggi. Padahal dengan tegas Allah berfirman, "Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaan kepada yang lain atau kemasyhuran kepada patung." Yesaya pasal 42 ayat 8. Dengan pengetahuannya manusia, bahkan bangsa saling adu hebat dengan senjata kimia dan lainnya untuk menaklukkan bangsa lain. Inilah kecemaran bagi Allah. Akhirnya Tuhan menguji dunia ini lewat COVID-19 untuk mempermalukan dan bertujuan untuk pertobatan manusia. Tadi saya sempat bahasa mencuri kemuliaan Tuhan. Sudah jelas siapa sih manusia yang bisa mencuri kemuliaan Tuhan? Itu hanya bahasa. Namun dengan cara manusia bangsa-bangsa menunjukkan kekuatannya, berusaha menyemai yang mati dengan caranya. Mereka sedang berusaha mencuri kemuliaan Tuhan, walaupun itu tidak bisa terjadi. Yang terjadi malah kita akan diajar sama Tuhan. Bangsa-bangsa akan diproses sama Tuhan. Itu yang pertama, air busuk. Kita mulai bertobat dari segala kesombongan dan kecemaran. Yang kedua, derap kaki Tuhan. Saya tulis di sini, Tuhan sedang mencari manusia yang berdosa ini karena segala macam kesombongan dan kenajisan. Sekalipun berdosa, Allah tetap mencari demi perdamaian dengannya. Seperti Allah berfirman kepada manusia pertama yang jatuh dalam dosa. Dan Allah berkata, "Di manakah engkau?" Tuhan sedang mencari kembali manusia yang berdosa. Di bangsa-bangsa, Tuhan sedang mencari mereka yang berdosa, yang telanjang, yang sedang ketakutan di hadapan Allah. Lewat virus corona, Allah menguji, Allah mendidik manusia supaya bertobat dari jalan yang salah dan hidup takut kepada nama Tuhan saja. Yang ketiga, mengenai anak domba yang membuka gulungan kitab. Seperti saat Yohanes menangis karena tidak ada yang bisa membuka gulungan kitab itu dalam Wahyu pasal 5 ayat 4. Demikian juga masalah dan ratapan dunia, di mana-mana ada tangisan sebab ada bangkai di mana-mana dan semuanya. Tidak ada yang bisa mengatasi semuanya itu selain Yesus Kristus. Dan darah domba Allah harus menjadi bagian dari penyembahan kita yang terus-menerus. Di sini saya tulis bahwa saat ini selain Mazmur 91 yang terus dideklarasi, gereja harus bangkit menyerukan nyanyian baru, nyanyian penebusan, Hosana bagi anak domba Allah. Seperti firman-Nya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya. Karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa.
Wahyu pasal 5 ayat 9b. Oleh Yesus, Allah sudah menebus dunia ini. Sebabnya gereja secara korporat harus menyanyikan, menghidupi penebusan anak domba Allah. Sampai dunia mengalami penebusan yang sama yang ajaib oleh kuasa darah anak domba Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian firman Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.